Tagar Kota Sanlong. Jadi ini ya yang dinamakan Kota Sanlong, benar-benar sangat ramai, di mana tempat untuk melakukan ujian alkemis. Ucap Xiao Tian. Cukup lurus terus hingga ke tengah kota, pendiri dari gedung alkemis itu adalah gubernur kota ini, yaitu Gubernur Huang Chu. Dia adalah salah satu alkemis bintang 3 di kerajaan ini. Ucap Tai Wu. Begitu ya? Berapa kultivasinya? Ucap Xiao Tian. Kudengar dia sekarang berada di tingkat master petarung bintang 5. Ucap Tai Wu. Tunggu dulu, apakah dia tak bisa naik ke alkemis bintang 4? Setahuku petarung emas bintang 5 juga bisa menjadi alkemis bintang 3. Ucap Xiao Tian. Tingkatan alkemis tak dipengaruhi oleh kultivasi, tetapi tergantung kekuatan jiwa seseorang, dan juga kualitas pil yang dia hasilkan. Setahuku belum ada yang bisa menjadi alkemis bintang 4 di daratan elemen ini. Ucap Tai Wu. Begitu ya. Jadi alkemis bintang 4 belum pernah ada. Ucap Xiao Tian. Kau salah, alkemis bintang 4 memang pernah ada, tapi mereka tak menetap di sini dan pergi berpetualang ke wilayah lain. Kadang mereka datang kemari untuk bertamu dan mencari beberapa obat. Mereka juga mengatakan kalau mereka masihlah jauh dikatakan sebagai alkemis hebat. Kata mereka di luar sana banyak alkemis yang bisa mencapai pil tingkat 10 bahkan ada yang lebih dari itu. Ucap Tai Wu. Kalau memang ada, kenapa tak ada yang menyelamatkan Putri Jenderal waktu itu? Ucap Xiao Tian. Kedatangan mereka tidak pasti, dan daratan yang mereka jelajahi terlalu jauh dan sulit dijangkau. Kudengar Jenderal Huang Cheng juga sudah mengirim beberapa orang untuk mencari alkemis hebat di wilayah yang mereka katakan, tapi tak ada satupun utusan yang kembali hingga sekarang. Ucap Tai Wu. Sebenarnya daerah apa itu? Ucap Tai Wu. Kita berada di dataran elemen, semua kerajaan di sini menamai kerajaan mereka berdasarkan nama elemen. Nama kerajaan ini disebut Kerajaan Petir karena konon katanya daerah ini rawan terjadi petir, seperti waktu itu, petir hampir menyambar pangeran. Ucap Tai Wu. Hahaha waktu itu kan hanya menyambar si dewa tak berguna. Pikir Xiao Tian. Siapa yang kau sebut tak berguna? Ucap Dewa Petir. Aku lupa kalau dia bisa membaca pikiran. Bisakah kau berhenti membaca pikiranku? Pikir Xiao Tian. Beng Ye, aku akan terus membaca pikiranmu, agar kau tak berani menjelekkanku. Ucap Dewa Petir. Hai bahkan berpikir jelek pun dilarang, ini tidak adil. Pikir Xiao Tian. Oh iya selain kerajaan petir ada kerajaan apa lagi di daratan elemen ini? Ucap Xiao Tian. Ada kerajaan awan, kerajaan angin, kerajaan tanah, kerajaan api, kerajaan air, dan kerajaan daun. Selain kerajaan ada juga daerah yang berdiri sendiri di luar kerajaan, seperti Sekte Gunung Api, Sekte Kristal Es, Sekte Racun Naga, dan Sekte Duri Naga. Ucap Tai Wu. Lalu Sekte Iblis dan Sekte Kegelapan ada di mana? Ucap Xiao Tian. Mereka adalah sekte tersembunyi, tak ada satupun yang tahu letak dari sekte-sekte itu, mereka bukan satu-satunya sekte misterius yang tak diketahui lokasinya, masih banyak puluhan sekte yang merahasiakan lokasinya, tak semua sekte memiliki rencana jahat dalam menyembunyikan lokasinya, tapi satu hal yang kau perlu tahu, jangan pernah berurusan dengan sekte iblis atau sekte kegelapan, kedua sekte itu adalah sekte yang diincar semua sekte. Bahkan semua kerajaan menganggap mereka sebagai ancaman, aku pun kehilangan kultivasiku karena berperang melawan kedua sekte itu. Kedua sekte itu memiliki tujuan yang sama, mereka menculik orang awam dan membunuh mereka untuk memperkuat kultivasi mereka. Karena cara mereka berkultivasi bertentangan dengan moral, semua kerajaan dan semua sekte menganggap mereka sebagai musuh. Tapi anehnya tak ada satupun yang bisa menghancurkan ataupun menemukan lokasi sekte mereka.
Kami hanya berhasil menemukan cabangnya waktu itu, meski menemukan salah satu cabangnya, semua sekte dan pasukan kerajaan, tak ada yang bisa menangkap satu orang pun. Walau kami memenang peperangan itu, kami tak dapat menangkap mereka. Bahkan sebelum mati mereka tak meninggalkan satu bukti pun. Mereka meledakkan diri, dan sempat membuat beberapa orang kehilangan kultivasi. Tak hanya itu, mereka bahkan berhasil membunuh beberapa Grandmaster petarung dengan ledakan yang mereka buat. Ucap *****Wu. Benar-benar sekte yang misterius, sekte iblis ya, apa mereka dipimpin oleh iblis, atau mereka hanya menamai nama sekte itu sesuka mereka? Aku jadi tertarik. Ucap Xiao Tian. Pangeran, ingat baik-baik jangan terlibat dengan mereka. Jika kau menemukan anggota mereka, segera laporkan ke raja atau padaku, jangan pernah mencoba berurusan langsung dengan kekuatanmu yang sekarang. Ucap Tai Wu. Iya aku paham, kau ini terlalu cerewet. Ucap Xiao Tian. Tagar gedung alkemis keluarga Huang. Jadi ini tempat para alkemis mendapatkan lencana. Ramai juga orang yang mendaftar. Ucap Xiao Tian. Tentu saja, karena jika kau bisa menjadi alkemis, hidupmu akan terjamin. Alkemis sangat dihormati di sini. Dengan menjadi alkemis kau bisa memperoleh fasilitas kerajaan seperti memperoleh rumah sendiri, dan mendapat kompensasi uang untuk dijadikan modal bereksperimen. Ucap Tai Wu. Hahaha, itu luar biasa. Ucap Xiao Tian. Aku akan menunggu di luar karena yang boleh masuk hanyalah orang yang ingin mendaftar. Pergilah ke dalam dan segera selesaikan urusan pangeran. Ucap Tai Wu. Xiao Tian memasuki gedung alkemis dan ikut mengantri di tempat pendaftaran. Hei bocah, apa yang kau lakukan di sini? Ucap salah satu orang yang mengantri. Tentu saja aku ingin mendaftar menjadi alkemis. Ucap Xiao Tian. Dilihat dari umurmu kau sepertinya tak mungkin lulus. Aku sudah berumur 30 tahun dan mengikuti ujian selama 10 kali, tapi tak pernah berhasil. Ini menyebalkan. Ucap pria itu. Kasihan sekali, 10 tahun mengulang tetapi masih tak bisa lulus. Apa kau tak bisa lolos ujian yang sama sampai 10 kali? Itu benar-benar parah. Ucap Xiao Tian. Kau memang setahun lebih tua dariku waktu mendaftar ke sini, tetapi apa kau tahu, anak muda jika mendaftar di sini pasti ditertawakan, karena memang kebanyakan dai mereka gagal di ujian tertulis. Ujiannya selalu berbeda setiap tahun. Aku baru lulus ujian tertulis setelah 5 kali mengikuti tes, tapi aku selalu gagal di ujian kedua. Menjadi alkemis sangatlah sulit. Aku memberitahumu karena tak ingin kau bernasib sepertiku. Pulanglah dan belajar lagi tentang semua tentang alkemis. Untuk lulus ujian tertulis minimal kau harus hafal 500 jenis bahan herbal dengan segala manfaat dan efektivitasnya. Ucap pria itu. Terima kasih karena paman memperingatkanku, tapi aku kemari bukan untuk pulang atau gagal dalam tes. Aku kemari untuk mendapatkan lencana alkemis, jadi aku tak akan mundur. Ucap Xiao Tian. Terserah kau saja, aku hanya memberitahumu agar tak membuang uangmu dengan mendaftar ujian alkemis. Ucap pria itu. Aku berterima kasih karena paman berusaha membantuku, tapi aku yakin aku akan lolos ujian ini, dan mendapat lencana alkemis bintang 1. Ucap Xiao Tian. Cih, terserah kau saja, kita lihat saja nanti, kau pasti akan menyesal karena telah bersikap keras kepala. Ucap pria itu. Episode sebelumnya. Chapter 21, pergi ke rumah lelang.